Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan, sebagaimana kita tahu, merupakan salah satu sistem organ di dalam tubuh manusia yang memiliki peranan untuk mencerna zat makanan sehingga nantinya bisa diserap oleh tubuh kita. Sistem pencernaan terdiri dari organ utama dan organ aksesori. Organ utama terdiri dari saluran gastrointestinal mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, sampai dengan anus. Sedangkan organ aksesori meliputi kelenjar-kelenjar pencernaan seperti kelenjar saliva, hepar, pankreas, dan juga kandung empedu. Adapun fungsi daripada sistem pencernaan ini sendiri adalah menyediakan nutrisi untuk dikirimkan ke sel melalui proses ingesti, digesti, dan juga absorpsi. Eliminasi makanan yang tidak dapat dicerna juga termasuk dalam proses sistem pencernaan. Masuk kepada masalah pada sistem pencernaan yang berkaitan dengan patofisiologi sistem pencernaan, mulai dari mulut sampai dengan anus. Ini banyak sekali masalah-masalah penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah organ esofagus atau kerongkongan. Ada beberapa gangguan-gangguan yang dapat mengganggu tubuh kita, ya. Di antaranya adalah kegagalan menelan. Menelan merupakan suatu proses koordinasi oleh plexus Aufbau di esofagus yang nantinya akan menyebabkan makanan masuk dari mulut ke lambung atau gaster karena adanya proses kontraksi dan relaksasi temporer. Kontraksi dan relaksasi pada esofagus ini diperankan oleh otot-otot yang terdapat pada jaringan di dinding esofagus. Di antaranya adalah otot-otot gastroesofageal dan juga otot-otot criciofaringeal. Kesulitan menelan ini disebut juga dengan disfagia. Adapun penyebab daripada kesulitan menelan diantaranya adalah adanya masalah neuromuskular, yaitu masalah pada sistem syaraf dan juga otot-otot yang berperan pada proses masuknya makanan dari rongga mulut menuju ke gaster atau lambung. Kesulitan menelan juga berkaitan dengan penyakit syaraf, diantaranya adalah myasthenia gravis, poliobulbar, muscular dystrophy, dan botulism. Pada kegagalan menelan, ini juga terjadi karena proses degenerasi atau kemunduran fungsi daripada serabut syaraf pada plexus Aufbau yang mengontrol proses penelan tubuh kita. Jadi tidak hanya tergantung dari otot-otot yang dapat memicu proses menelan makanan, tetapi kegagalan menelan juga berkaitan dengan gangguan pada degenerasi serabut syaraf pada plexus Aufbau yang mengontrol proses menelan. Nah, hal ini terjadi dikarenakan awal mulanya adalah terdapat kerusakan pada otot sfinkter di gastroesofageal, yaitu suatu daerah yang terletak antara esofagus dengan lambung. Nah, kerusakan otot-otot sfinkter ini menyebabkan terjadinya penurunan kontraktilitas dari sel-sel otot sebanyak 2/3 bagian dari bawah esofagus dan menyebabkan aklasia yang kemudian terjadilah disfagia atau
kegagalan dalam menelan. Masalah esofagus atau kerongkongan lainnya selain kegagalan menelan adalah adanya inflamasi pada selaput mukosa esofagus. Nah, seperti yang kita tahu, esofagus ini dilindungi oleh lapisan jaringan epitel yang dapat mensekresikan mukus, terutama pada daerah tunika mukosa, yaitu pada dinding bagian dalam esofagus. Inflamasi terjadi bisa dikarenakan adanya infeksi ataupun dari faktor makanan. Infeksi menyebabkan kontraksi sfinkter pada gastroesofageal sehingga mencegah reflux isi lambung. Nah, ketika terjadi gangguan pada kontraksi sfinkter, yang terjadi adalah reflux atau keluarnya isi lambung menuju ke esofagus dan akhirnya dimuntahkan ke mulut. Reflux sendiri merupakan cairan lambung yang masuk ke esofagus, ya. Nah, proses ini diakibatkan oleh terjadinya radang atau inflamasi pada mukosa esofagus yang dikenal dengan esofagitis. Manifestasi daripada gangguan inflamasi atau esofagitis ini adalah sulit menelan dan juga nyeri pada saat menelan, kemudian juga terjadi reflux atau keluarnya cairan lambung atau isi lambung ke esofagus bahkan ke rongga mulut. Nah, berbagai kondisi radang ini disebabkan oleh faktor infeksi karena mikroorganisme yang masuk bersama makanan dan menginfeksi jaringan di sistem pencernaan. Nah, peradangan pada esofagus ini menyebabkan penyempitan lumen esofagus yang disebut dengan hiatal hernia. Nah, penyempitan lumen esofagus ini akan berdampak kepada kesulitan dalam menelan, kemudian nyeri pada saat menelan, dan adanya zat-zat yang dihasilkan dari proses peradangan menyebabkan terjadinya reflux atau keluarnya cairan lambung masuk ke esofagus bahkan ke rongga mulut dan dikeluarkan. Berikutnya adalah masalah pada gaster atau lambung. Nah, kita tahu gaster atau lambung berperan untuk mencampur, mengaduk, kemudian memecah molekul makanan yang besar, ya, seperti karbohidrat rantai panjang menjadi rantai pendek, kemudian protein, lipid, dan seterusnya menjadi lebih kecil, ya. Kemudian gaster ini mensekresikan 2 hingga 3 liter cairan setiap hari. Kemudian juga elektrolit, ya. Nah, zat yang sering dihasilkan adalah HCl atau asam lambung, gitu ya. Nah, HCl sendiri atau asam lambung ini berperan untuk menghancurkan dinding bakteri, yaitu bakteri-bakteri yang masuk bersama makanan. Sehingga kita bisa katakan bahwa HCl ini juga melindungi tubuh kita sebagai suatu cairan antiseptik yang dapat membunuh bakteri melalui pengerusakan dinding bakteri. Gaster atau lambung juga menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti enzim pepsin dan juga lipase, di mana enzim pepsin berperan untuk mengubah protein menjadi protein yang lebih sederhana, sedangkan lipase yaitu mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, makanan yang masuk ke dalam lambung atau gaster ini nanti akan dihancurkan secara mekanik dan juga kimiawi, yang mana kimiawi diperankan oleh enzim-enzim pencernaan, sehingga makanan nantinya setelah melewati gaster ini akan berbentuk semi liquid atau
disebut dengan KIM. Nah, makanan yang sudah berbentuk semi-liquid atau gin ini akan masuk ke dalam usus halus untuk melakukan proses pencernaan selanjutnya, yaitu sama dengan menggunakan enzim-enzim yang terdapat pada usus halus yang kemudian akan diserap melalui dinding usus halus di daerah ileum atau usus penyerapan. Nah, disfungsi atau kerusakan daripada gaster atau lambung ini bisa berbentuk gangguan pada penyerapan maupun pencernaan. Gangguan yang pertama yaitu obstruksi gaster. Nah, paling sering diakibatkan oleh stenosis pylorus yang terletak pada daerah pylorus di lambung kita. Nah, penyebabnya bisa berasal dari kongenital, yaitu gangguan yang terjadi selama proses organogenesis di dalam janin. Nah, setelah usia 1-2 minggu si bayi akan mengalami muntah-muntah, kemudian regurgitasi, dan juga gangguan pencernaan serta terjadinya malnutrisi atau kekurangan cairan, kekurangan makanan. Kemudian kalau dari faktor lainnya penyebab obstruksi gaster atau gangguan pada lambung yang diakibatkan terjadinya stenosis pylorus atau kekakuan pada daerah pylorus, ini juga dikarenakan faktor herediter, ya, dan juga faktor yang didapat, yaitu dari faktor terjadinya kanker atau neoplasma. Neoplasma gaster atau kanker pada lambung ini paling sering terjadi memang di daerah pylorus pada lambung, yaitu pada lambung bagian atas. Nah, adanya kanker pada daerah pylorus akan menyebabkan terjadinya stenosis pylorus, yaitu kekakuan pada pylorus yang kemudian berakibat pada obstruksi gaster atau kerusakan pada gaster secara keseluruhan. Nah, obstruksi gaster yang mana gaster atau lambung ini tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan faktor keturunan, faktor gangguan pada saat di janin, ya, dan juga karena kanker selama dia dewasa mungkin, ya, sampai ke usia dewasa, artinya tidak dibawa sejak lahir. Ini menyebabkan kondisi yang sering mual muntah, lalu makanan tidak bisa masuk ke bagian usus, jadi tertahan di gaster karena gaster sendiri tidak dapat mencerna dengan baik makanan yang masuk, ya. Nah, tentunya hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan cerna daripada gaster dan juga usus halus, dan tentunya juga akan mengganggu proses absorpsi atau penyerapan makanan. Nah, kalau pencernaan makanan dan juga penyerapan makanan terganggu, otomatis terjadilah yang namanya malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Gangguan gaster yang kedua adalah inflamasi atau peradangan pada gaster yang disebut dengan gastritis. Nah, gastritis sendiri ada dua golongan, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut ini terjadi karena faktor degenerasi pada daerah superficial atau permukaan dari gaster atau lambung karena paparan zat-zat iritan seperti alkohol, obat-obatan seperti contohnya aspirin, steroid, dan juga peningkatan asam empedu atau HCl. Nah, makanan-makanan yang mungkin juga bersifat pedas ini juga bisa bersifat sebagai iritan yang nantinya dapat menyebabkan degenerasi pada bagian superficial atau permukaan dalam dari lambung, sehingga terjadilah degenerasi tunika mukosa
di mana pada lapisan tunika mukosa ini terdapat jaringan epitel yang termodifikasi membentuk kelenjar, di mana kelenjar tersebut menghasilkan HCl dan juga enzim-enzim pencernaan. Apabila terdapat kerusakan pada daerah superfisial ini menyebabkan terjadinya gangguan pelepasan HCl maupun enzim. Bisa juga terjadi peningkatan HCl yang berlebihan sehingga keasaman pada lambung ini dapat menyebabkan kerusakan dinding lambung yang lebih parah. Degenerasi tunika mukosa juga dapat digambarkan dengan adanya peningkatan H+ yang masuk ke jaringan gaster, menyebabkan peningkatan keasaman interstisial karena terjadinya peningkatan HCl. Nah, HCl yang meningkat, keasaman interstisial yang meningkat, ini akan merangsang pengeluaran zat vasoaktif yang nantinya dapat meningkatkan permeabilitas kapiler darah dan vasodilatasi, sehingga terdapat pengeluaran cairan dari pembuluh darah, yaitu cairan plasma yang nantinya akan menimbulkan penumpukan cairan di bagian lambung atau gaster yang disebut dengan edema. Dan hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya infiltrasi dari limfosit. Limfosit tidak bisa masuk ke dalam bagian dinding lambung sehingga tidak terjadi perbaikan jaringan yang baik. Begitu juga dengan sel plasma. Nah, gastritis akut ini menyebabkan nyeri pada epigastrium, anoreksia, mual, dan muntah. Gastritis yang kedua yaitu gastritis kronis. Gastritis kronis ini disebabkan karena adanya degenerasi yang menimbulkan atrofi atau penyusutan beberapa sel fungsional di daerah tunika mukosa. Di antaranya adalah penurunan produksi HCl, gangguan digesti atau pencernaan karena adanya penurunan HCl tadi, sehingga menyebabkan sisa makanan akan dicerna oleh bakteri di kolon dan terbentuklah gas sehingga menyebabkan kembung atau rasa begah dan mual. Gastritis kronis ini juga menyebabkan penurunan faktor intrinsik yang disebabkan karena gangguan digesti, ya, sehingga terjadilah gangguan penyerapan nutrisi, diantaranya adalah vitamin B12 yang nantinya akan berdampak lebih lanjut ke anemia pernisiosa. Penyakit pada gaster yang keempat yaitu peptic ulcer atau kita kenal dengan tukak lambung, gitu ya. Nah, peptic ulcer atau tukak lambung ini terjadi apabila sekresi asam meningkat. Nah, dengan adanya sekresi asam ini nantinya akan menyebabkan kematian dari sel-sel di daerah mukosa gastrointestinal, sehingga terjadi kondisi ulcus pepticum, yang mana bagian dinding lambung akan mengalami luka. Sehingga ketika sel-sel atau jaringan pada dinding lambung mengalami luka, ini akan menyebabkan penurunan sekresi enzim-enzim oleh gaster, sehingga juga akan menyebabkan gangguan pencernaan dan merangsang hipertrofi atau peningkatan atau pembesaran daerah pilorus atau pada lambung, sehingga lambung akan membengkak dan mengeras yang kemudian menyebabkan stenosis pilorus, ya. Kembali lagi kepada gangguan berikutnya tadi, yang mana stenosis pilorus ini menyebabkan obstruksi pada gaster. Jadi beberapa penyakit di gaster ini juga bisa saling berkaitan, ya. Jadi bisa dari gastritis akut yang dikarenakan faktor-faktor iritan, kemudian bisa ke peptic ulcer, peningkatan sekresi HCl,
sel dan lalu ke stenosis pylorus yang nantinya akan menyebabkan obstruksi atau kerusakan pada gaster. Nah, jaringan-jaringan yang sudah mati atau nekrosis di daerah dinding gaster diakibatkan karenanya peningkatan HCl, maka enzim intrasel ini akan menurun, begitu ya. Kemudian enzim intrasel bisa keluar ke ekstrasel dan mengiritasi jaringan di sekitarnya. Jadi sel-sel yang sudah mati tadi karena adanya faktor peningkatan HCl yang dapat melukai jaringan sehingga dia kemudian mengalami nekrosis, maka sel yang mengalami nekrosis atau kematian pun ini akan mengeluarkan enzim-enzim intrasel keluar sel yang itu adalah enzim protease, di mana enzim protease ini juga akan meningkatkan iritasi pada jaringan di sekitarnya, sehingga terjadilah reaksi inflamasi yang hebat dan ini dirasakan menyebabkan terjadinya nyeri yang hebat pada perut kosong ataupun pada saat makanan yang hilang setelah makan. Jadi pada saat perut kosong atau pada saat setelah makan. Lalu ulkus berikutnya yaitu ulkus duodenum. Jadi kalau yang tadi peptic ulcer menyebabkan ulkus pepticum yaitu lukanya jaringan pada lambung, peptic ulcer ini bisa berlanjut ke ulkus duodenum yaitu luka pada dinding usus halus 12 jari yaitu duodenum. Nah, hal ini terjadi karena adanya peningkatan atau hiperstimulasi sel-sel parietal di daerah lambung yang mana sel parietal ini mensekresikan HCl. Nah, karena peningkatan HCl ini kemudian menyebabkan peptic ulcer atau tukak lambung, ya luka pada dinding lambung, ini juga akan berlanjut ke daerah di bawahnya, yaitu di usus halus, tepatnya di duodenum atau usus 12 jari. Nah, kondisi peningkatan HCl akan juga dapat meningkatkan sekresi gastrin yang abnormal di daerah duodenum yang nantinya akan mengganggu juga pencernaan pada usus halus serta berpengaruh kepada sekresi dari pankreas ya. Nah, biasanya ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan Zollinger-Ellison syndrome, di mana Zollinger-Ellison syndrome ini dicirikan dengan adanya peningkatan sekresi hormon gastrin yang abnormal, bisa diakibatkan juga oleh kanker ya pada sel-sel pulau Langerhans di pankreas. Selain itu juga dikarenakan peningkatan HCl di lambung. Nah, biasanya penderita akan mengalami nyeri selama 1-2 jam setelah makan karena adanya proses peningkatan HCl yang tinggi dan gastrin yang tinggi sehingga terjadi inflamasi dan rasa nyeri selama 1-2 jam pada saat pencernaan makanan ya. Jadi setelah makan. Kemudian peptic ulcer dan duodenal ulcer ini juga selain faktor infeksi bisa juga dipicu oleh peningkatan stres psikologis dan stres fisiologis. Untuk stres fisiologis biasanya beberapa contoh yang terkait ada cedera otak serius ya, mungkin karena faktor kecelakaan atau shock yang menyebabkan stres fisiologis ini akan meningkatkan produksi daripada HCl di dinding lambung ya yang diproduksi oleh sel parietal. Nah, kemudian penyebab lain daripada stres fisiologi ada pembedahan mayor dan intake obat-obatan tertentu.
Dampak dari adanya peptic ulcer atau tukak lambung dan juga duodenal ulcer atau tukak pada duodenum ini akan menimbulkan perdarahan serta perforasi, yaitu cairan lambung akan masuk ke dalam kafum abdomen. Jadi cairan lambung akan keluar dari lambung menuju ke bagian rongga abdomen dan mengisi bagian rongga abdomen. Begitu. Nah, asam lambung sendiri atau HCl ini akan mampu mengiritasi membran peritoneal, yaitu membran yang melindungi kafum abdomen atau rongga abdomen. Di mana rongga abdomen itu merupakan rongga perut yang isinya adalah daster, usus halus, dan seterusnya. Sehingga bisa dibayangkan bahwasanya asam lambung yang keluar dari lambung ini akan mengisi bagian kafum abdomen begitu, dan asam lambung ini akan mengiritasi selaput peritoneal. Nah, jika iritasi selaput peritoneal berlanjut ya, maka akan terjadi gangguan-gangguan lanjutan ya, adanya edema misalkan pada kafum abdomen seperti itu. Kemudian adanya peptic ulcer ini juga bisa diakibatkan oleh peningkatan bakteri flora normal usus dan perkembangan di kafum peritoneal yang kemudian menyebabkan infeksi. Ini adalah kondisi dari orang yang mengalami peptic ulcer, yaitu nyeri yang hebat di daerah lambung karena adanya peningkatan HCl, yang mana HCl akan mengiritasi jaringan dinding lambung sehingga terjadilah nekrosis atau kematian pada sel-sel di dinding lambung. Manifestasi klinis daripada penyakit peptic ulcer ini antara lain adalah nyeri pada epigastrium, yaitu pada ujung gaster, kemudian anoreksia, mual dan muntah, lalu penurunan masukan nutrisi atau intake nutrisi, terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen pada sel, terjadi perdarahan dan juga perforasi gaster, yang mana perforasi gaster ini menyebabkan cairan lambung akan keluar dari lambung menuju ke kafum abdomen dan menyebabkan peritonitis, yaitu peradangan pada selaput peritoneal diakibatkan adanya HCl yang akan merusak selaput peritoneal yang melindungi organ-organ visceral. Nah, selanjutnya adalah di organ usus ya. Organ usus ini merupakan tempat terakhir dalam pencernaan ya, dan juga sebagai tempat untuk mengabsorpsi zat makanan. Kenapa disebut sebagai tempat terakhir pada digesti atau pencernaan? Karena di usus halus ini adalah tempat enzim pencernaan terakhir diproduksi dan mencerna makanan ya. Berbeda dengan usus besar yang sudah tidak terjadi proses pencernaan makanan menjadi bagian yang lebih kecil ya, tetapi justru terjadi penyerapan air dan proses pembuangan atau defekasi. Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada usus duodenum ini banyak diproduksi enzim-enzim pencernaan, baik itu yang berasal dari dinding usus halus sendiri maupun yang berasal dari pankreas, kelenjar pankreas, dan juga zat-zat yang diproduksi oleh hepar ya, itu di duodenum. Sedangkan pada daerah jejunum atau ileum ini lebih banyak terjadi proses sistem kekebalan tubuh ya, atau sistem imun yang banyak bekerja untuk menghindarkan kita dari makanan-makanan yang mengandung mikroorganisme. Kemudian usus penyerapan atau ileum lebih banyak berperan untuk mengabsorpsi atau
menyerap zat-zat makanan yang sudah melalui proses digesti atau pencernaan. Nah, biasanya pada usus halus ini gangguan yang terjadi ya di dua bagian itu, yaitu gangguan pada digesti atau pencernaannya, dan yang kedua adalah gangguan pada penyerapannya. Nah, untuk gangguan digesti, absorpsi ya pada usus halus ini yang sangat terkenal yaitu penyakit Crohn atau Crohn disease ya. Jadi Crohn disease ini merupakan peradangan kronis pada ileum yang mana bermula dari adanya lesi atau kerusakan jaringan pada nodus limfatik atau organ limfa yang kemudian menyebabkan kerusakan limfatik, sistem limfatik. Nah, kerusakan pada sistem limfatik ini akan menyebabkan penebalan lapisan submukosa pada daerah dinding usus halus ya. Penebalan lapisan submukosa ini akan menyebabkan gangguan absorpsi atau pencernaan ya. Karena ketebalan dari lapisan submukosa sehingga di situ proses penyerapan atau absorpsi akan terganggu. Nah, peradangan kronis menyebabkan terbentuknya jaringan ikat dan fibrosis ya. Jadi kalau usus kita ini sudah mengalami inflamasi akut ya, ini ke depan akan menyebabkan terbentuknya jaringan ikat dan fibrosis sehingga nantinya dinding dari usus halus akan mengalami kekakuan atau kemudian menjadi obstruksi. Jika terjadi obstruksi pada usus yang terutama di ileum, maka tentu akan berpengaruh pada proses penyerapan zat makanan. Karena jaringan ikat tadi akan jaringan ikat atau fibrosis yang menyebabkan usus kaku itu akan menyulitkan pada saat absorpsi atau penyerapan zat makanan. Manifestasi klinis daripada penyakit Crohn atau Crohn disease ini antara lain adalah gangguan absorpsi atau diare intermitan ya, diare yang terus-menerus, kemudian nyeri kolik pada daerah perut, lalu terjadinya penurunan berat badan, manifestasi malabsorpsi ya, jadi kegagalan dalam absorpsi, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, malaise atau kelelahan, kemudian demam ringan, tanda obstruksi usus, dan ketika foto ronsen ini terbentuk megakolon atau pembesaran pada daerah kolon yang mengakibatkan gangguan integritas syaraf dan juga vaskuler di kolon. Gangguan usus halus berikutnya yaitu yang dikenal dengan Zollinger-Ellison syndrome yang mungkin tadi sempat dibahas sebelumnya berkaitan dengan gangguan ulcus pepticus atau tukak lambung ya, yang mana tukak lambung ini juga nantinya akan menyebabkan peningkatan sekresi gastrin di daerah usus halus sehingga terjadilah gangguan pada penyerapan ya, di usus halus. Nah, Zollinger-Ellison syndrome selain diakibatkan karena peningkatan HCl dan tukak lambung juga diakibatkan karena kanker atau adenoma pada sel non-beta pulau Langerhans di daerah pankreas. Nah, adenoma ini juga bisa menyebabkan peningkatan sekresi gastrin, hormon gastrin menjadi tidak normal, sehingga juga bisa meningkatkan sekresi daripada HCl yang menyebabkan lingkungan dari gaster maupun usus ini menjadi sangat asam ya. Kalau sudah sangat asam, di sini nanti akan menyebabkan inaktivasi dari enzim-enzim pankreas sehingga proses pencernaan di daerah usus yang disuplai daripada enzim pankreas ini menjadi tidak aktif gitu. Nah, kondisi ini juga bisa menyebabkan presipitasi garam empedu dan juga gangguan pencernaan dan gangguan penyerapan.
kondisi ini digambarkan sebagaimana bahwasanya usus halus ini mengalami gangguan penyerapan. Nah, ini diakibatkan karena adanya inflamasi kronis di daerah terutama di usus halus yang menyebabkan terjadinya penebalan dinding daripada usus halus sehingga terjadilah kegagalan dalam proses absorpsi atau penyerapan zat makanan. Nah, gangguan kondisis ini tidak hanya terjadi di usus ya, tetapi nantinya akan berkembang semakin parah ya ke daerah gaster maupun ke bagian kolon atau usus besar begitu, sehingga secara fungsional nanti akan sangat terganggu untuk sistem pencernaan itu sendiri. Kemudian ada kondisi-kondisi gangguan pada daerah usus ya, atau usus halus maupun usus besar. Di antaranya yang sering adalah diare ya, di mana diare itu digambarkan sebagai peningkatan konsistensi cairan pada feses ya dalam jumlah yang berlebih. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya berbagai infeksi, baik itu virus, bakteri, maupun parasit. Ya. Nah, diare ini tentu akan menyebabkan malabsorpsi atau gangguan pada penyerapan zat makanan. Ya. Karena makanan nantinya tentu akan beracun dan banyak mengandung substansi-substansi dari mikroorganisme atau juga bisa menimbulkan alergi gitu. Nah, diare juga menyebabkan gangguan psikologis ya, secara tidak disadari. Nah, gangguan terjadinya diare karena faktor infeksi. Ini sebetulnya diare merupakan mekanisme pertahanan dari saluran cerna terhadap infeksi, begitu ya. Nah, sebetulnya ada bakteri-bakteri flora normal yang memiliki mekanisme kompetitif dengan bakteri yang lain yang masuk bersama makanan. Jadi bakteri flora normal di daerah usus ini akan berkompetisi ya dengan bakteri yang patogen yang masuk bersama makanan. Jadi bakteri flora normal yang menguntungkan ini nanti akan menekan jumlah bakteri yang tidak normal atau bakteri yang menginfeksi. Nah, kemudian bakteri flora normal juga bisa menghasilkan asam organik volatil yang nantinya bisa merusak atau menghancurkan bakteri patogen yang masuk bersama makanan. Nah, selain bakteri flora normal, mekanisme pertahanan saluran cerna dari infeksi itu juga didukung dengan adanya pH gaster yang rendah, yaitu adanya HCl ya. HCl kita tahu dia memiliki sifat asam atau pH yang rendah, di mana HCl yang memiliki pH asam ini akan merusak bakteri dengan cara merusak dinding bakterinya. Lalu pertahanan sel cerna, saluran cerna terhadap infeksi juga didukung dari motilitas dari saluran cerna ya. Jadi pergerakan dari saluran cerna juga akan mengurangi infeksi yang terjadi karena infeksi akan segera dikeluarkan dari saluran pencernaan. Nah, perubahan-perubahan pada salah satu di atas, misalnya tidak adanya flora normal ya, atau infeksi yang lebih besar, kemudian terjadi peningkatan pH atau HCl dan juga gangguan pada motilitas atau pergerakan saluran cerna, ini tentu akan menyebabkan infeksi yang berakibat pada terjadinya diare di dalam tubuh kita. Nah, cara timbulnya diare ini ya misalnya dari faktor infeksi ya. Nah, agen toksigenik atau bakteri penginfeksi misalnya Shigella atau Escherichia coli ini memiliki zat toksin yang disebut dengan enterotoksin. Nah, enterotoksin ini akan
akan masuk ke dalam sel-sel daerah di dinding usus yang kemudian akan menyebabkan respon imun berupa inflamasi lokal pada usus halus. Nah, terjadinya peningkatan inflamasi lokal pada usus halus ini akan mempengaruhi motilitas daripada dinding usus halus sehingga terjadilah diare. Nah, diare ini digambarkan sebagai konsistensi daripada feses yang cair begitu ya, diakibatkan karena adanya peningkatan metabolisme dari bakteri patogen yang nantinya akan uh, bercampur dengan feses yang sudah ada. Kemudian faktor cairan dan elektrolit ini juga menjadi penentu konsistensi cairan pada konsistensi feses pada orang dengan diare itu lebih besar sehingga diare ini akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit lebih cepat. Nah, mikroorganisme patogen seperti Shigella ataupun E. coli tadi, serta beberapa kelompok Campylobacter, ini akan bersifat invasif ya. Si bakteri ini tidak hanya akan menimbulkan masalah pada konsistensi feses, tetapi juga selain itu terjadi inflamasi yang lebih besar, di mana bakteri tersebut akan menembus dinding-dinding usus halus ataupun kolon serta merusak jaringan di dinding usus tersebut yang mana sel-sel akan mengalami kematian sel atau nekrosis. Nah, nekrosisnya jaringan pada dinding usus maupun kolon ini kemudian menyebabkan ulkus atau luka yang mana akan berakibat juga kepada diare dengan feses mengandung leukosit dan eritrosit ya. Karena adanya luka tadi, maka leukosit maupun eritrosit akan keluar dari pembuluh darah ya, masuk ke dalam lumen usus ya, sehingga juga di dalam sampel feses orang diare selain ditemukan bakteri, mungkin juga ditemukan adanya leukosit dan eritrosit yang menandakan adanya luka atau ulkus pada usus maupun kolon. Nah, mikroorganisme juga dapat menempel pada mukosa epitel sehingga bisa merusak fili-fili pada usus ya, yang mana ini akan menyebabkan gangguan absorpsi makanan dan kemudian menyebabkan diare ya, karena konsistensi dari fesesnya sangat encer atau cair. Nah, zat makanan yang seharusnya diserap itu juga terdapat di dalam feses ya, atau terjadi malabsorpsi. Nah, gangguan yang kedua yang menyebabkan diare adalah yang disebabkan karena diare adalah malabsorpsi ya. Nah, malabsorpsi ini juga merupakan gangguan yang umum sekali terjadi diakibatkan karena kondisi-kondisi yang sangat beragam, mulai dari gangguan pencernaan di gaster, di usus halus, ini semua akan menyebabkan malabsorpsi gitu ya. Malabsorpsi terjadi dengan digambarkan dengan adanya gangguan pencernaan karbohidrat, lemak ataupun protein sehingga makanan tidak dapat diserap oleh tubuh secara sempurna. Nah, untuk osmolalitas dari JIM ini akan tetap. Osmolaritas cairan tubuh akan menarik cairan ke lumen usus ya. Jadi terjadilah peningkatan konsistensi cairan menjadi lebih encer ya, terjadilah diare. Nah, diare kenapa kok feses itu bersifat encer? Karena ini tadi osmolalitas cairan tubuh akan menarik cairan dari tubuh ke dalam lumen usus pada kondisi gangguan infeksi atau inflamasi. Lalu penyebab terjadinya diare berikutnya adalah adanya racun atau alergi. Beberapa zat korosif ini atau zat pengiritan bisa menyebabkan cedera pada saluran cerna ya.
lalu respon radang bisa terjadi, kemudian dinding usus akan meregang dan terjadi depolarisasi meningkat, dan motilitas usus meningkat. Kalau motilitas usus meningkat, pergerakan usus meningkat, ini juga bisa menyebabkan diare. Kemudian penyebab lainnya ada alergen. Ya. Alergen ini bisa meningkatkan produksi daripada antibodi atau imunoglobulin E utamanya ya, sehingga dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, hal ini menyebabkan edema terjadi pada dinding usus. Nah, motilitas usus akan membesar, dan diare pun juga akan terjadi karena adanya, selain tadi masuknya cairan dari daerah dinding usus menuju lumen, juga masuknya cairan plasma ya ke dalam lumen usus, sehingga terjadilah edema atau penumpukan cairan di lumen usus. Karena itu terjadilah diare yang encer begitu ya. Nah, faktor psikologi seperti stres ini juga akan menyebabkan diare. Kenapa? Karena stres akan meningkatkan stimulasi syaraf simpatis. Ya. Peningkatan syaraf simpatis ini akan meningkatkan sekresi HCl di gaster atau lambung. Nah, kalau HCl itu meningkat, maka terjadilah yang namanya iritasi pada saluran cerna. Kalau saluran cerna ini iritasinya meningkat, terjadilah motilitas usus yang meningkat atau pergerakan usus yang meningkat. Nah, kemudian terjadilah diare. Itu ya. Dampak daripada diare adalah diare dapat menyebabkan seseorang kehilangan air dan juga elektrolit ya, seperti Na+, K+, HCO3, Cl, dan Mg. Nah, kehilangan air di intravaskuler akan menyebabkan hipovolemi ya, yaitu penurunan volume cairan di dalam darah. Nah, ini bisa menyebabkan beban jantung atau kerja jantung menjadi lebih berat ya, karena dia harus memompa lebih banyak untuk meningkatkan volume darah di pembuluh darah ya. Nah, hipovolemik dan penurunan beban jantung ini akan menurunkan tekanan darah dan menimbulkan penurunan volume stroke gitu ya. Nah, kemudian dampak daripada diare ini juga terjadinya kekentalan darah atau viskositas darah, yang mana nantinya akan meningkatkan hematokrit dan perfusi jaringan, sehingga terjadilah edema. Lalu dampak daripada diare itu juga dapat meningkatkan glikolisis, tetapi dari jalur anaerob, kemudian terjadilah asidosis metabolik dan shock hipovolemia. Kehilangan air di interstisial ini tanda terjadinya dehidrasi, di mana tekanan turgor akan menurun. Jika ubun-ubun belum menutup atau cekung, kemudian mukosa kering, lalu berat badan turun, dan kelopak mata yang cekung. Jadi ini sebagai tanda kehilangan banyak air di interstisial diakibatkan karena diare tadi, gitu ya. Jadi nanti diare yang berlebihan, diare yang kronis ini akan menyebabkan peningkatan dehidrasi, penurunan tekanan turgor di jaringan, dan juga tadi menyebabkan ubun-ubun belum menutup atau cekung, mukosa kering, berat badan turun, dan kelopak mata cekung. Kehilangan natrium biasanya proporsional dengan kehilangan air ya. Kalau airnya turun, berat badan turun, maka kadar natrium juga turun. Nah, kehilangan HCO3 ini akan menyebabkan asidosis metabolik. Kehilangan kalium akan menyebabkan hiperpolarisasi usus, sehingga terjadilah penurunan bising usus, dan udara pada saluran cerna akan meningkat sehingga terjadi kembung gitu ya, kalau kekurangan vitamin K. Kemudian perubahan aktivitas kelistrikan pada jantung ya, karena impuls listrik pada jantung itu juga terjadi karena tukar menukar
ion Na+ dan K+. Nah, berikutnya adalah gangguan gastroenteritis akut ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena infeksi juga pada daerah gastroenteritis atau lambung dan juga usus halus. Nah, untuk gastroenteritis ini ada yang akut dan ada yang kronis ya. Untuk yang akut, kondisi patologi dari invasi mikroorganisme patogen ini menyebabkan berbagai masalah pada sistem pencernaan gitu ya. Nah, beberapa agen yang dapat menyebabkan terjadinya gastroenteritis antara lain yang pertama agen toksigenik ya, seperti zat enterotoksin yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri seperti E. coli maupun Shigella begitu ya, di mana enterotoksin ini akan menimbulkan inflamasi secara lokal di daerah usus ataupun gaster dan menyebabkan diare. Jika terjadi diare, maka terjadi penurunan volume cairan dan elektrolit, sedangkan cairan banyak dikeluarkan melalui feses yang konsistensinya encer. Kemudian kondisi patologis dari invasi mikroorganisme patogen lainnya adalah invasifnya mikroorganisme patogen yang mana mikroorganisme patogen tersebut akan menembus dinding usus, baik itu usus halus dan kolon, serta menyebabkan nekrosis. Gastroenteritis akut juga disebabkan karena infeksi virus patogen, yang mana virus tersebut akan menempel pada mukosa epitel dan merusak villi pada usus. Nah, apabila villi pada usus rusak, maka akan terjadi penurunan absorpsi cairan dan elektrolit, sehingga juga nantinya akan menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian gangguan usus berikutnya adalah adanya demam tifoid atau paratifoid yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri Salmonella typhi ataupun Salmonella paratipi jenis A, B, maupun C. Jadi dengan adanya bakteri Salmonella typhi yang masuk bersama makanan ke pencernaan, ini akan sampai di usus halus dan jaringan limfa. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya hipertrofi atau peningkatan volume dari usus halus ya, menyebabkan kelenjar limfa mesenterial dan terjadi hipertrofi, justru kebalikan pada beberapa organ seperti hepar dan aliran darah. Nah, plak Peyeri dan limfa di sini berperan penting dalam menghalau adanya infeksi ya, termasuk juga adalah Salmonella typhi atau paratipi. Nah, demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi maupun paratipi A, B, dan C ini memiliki 3 antigen, yaitu antigen O yang terdapat pada dinding sel, kemudian antigen H yang terdapat pada flagel bakteri, kemudian bakteri Salmonella typhi ini juga memiliki antigen virulen yang berbentuk kapsul membungkus mikroorganisme ya, dia punya simpai. Kemudian antigen outer membran protein atau OMP gitu ya, yang merupakan bagian dinding sel terluar ya. Ini adalah Salmonella enteritica typhi, Salmonella typhi dan Salmonella paratipi dicirikan dengan bentuk morfologi bakteri bentuk basil dan juga memiliki flagel, yang mana pada dinding bakteri maupun flagelnya terdapat antigen yang dapat menyebabkan peningkatan respon imun berupa demam tifoid. Nah, paparan daripada Salmonella typhi ataupun paratipi yang menyebabkan demam tifoid adalah dari faktor sanitasi atau kebersihan makanan ya. Jadi dari makanan yang kita makan bisa beredar bakteri Salmonella typhi, sehingga dapat mentransmisikan
penyakit demam tifoid. Lalu patogenesis dan patofisiologi daripada demam tifoid atau demam paratifoid adalah salmonella akan masuk bersama makanan ke dalam lambung ya, melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh mikroorganisme yaitu Salmonella typhi dan Paratipi. Kemudian Salmonella typhi ini tidak hanya masuk melalui makanan dan minuman saja, tetapi bisa melalui tangan yang terkontaminasi oleh feses dari penderita ataupun urin dan juga sekret daripada saluran pernafasan dan juga pus atau nanah dari penderita. Nah, Salmonella typhi masuknya juga bisa lewat aliran darah melalui jaringan limfoid faring dan manifestasi dari gejala radang saluran napas bagian atas juga bisa menyebabkan timbulnya infeksi Salmonella typhi. Di dalam lambung, sebagian dari Salmonella typhi akan mati karena adanya asam lambung atau HCl, dan sebagian lagi bisa saja masih hidup dan masuk ke dalam usus ya. Kemudian dia akan menginvasi daerah epitel di lapisan tunika mukosa dari dinding usus, lalu tinggal beberapa saat di lamina propria. Kemudian Salmonella ini akan melepaskan endotoksin. Nah, Salmonella typhi juga bisa bersinggungan dengan villi di usus, terutama di bagian jejunum yang banyak sekali terdapat sistem imun di situ. Kemudian Salmonella typhi akan berkembang biak, dan pada biakan tinja yang positif ini dapat ditemukan bakterinya dari Salmonella typhi. Nah, Salmonella juga bisa menimbulkan infeksi tergantung dari proses penetrasi, kemampuan bertahan hidup selama berada di lamina propria, dan juga kemampuan replikasi daripada Salmonella typhi. Nah, Salmonella bisa menghasilkan beberapa jenis protein sebelum dia menempel pada sel inang, tidak hanya enterotoksin saja gitu ya. Nah, induksi daripada Salmonella typhi ini tergantung dari lingkungannya. Lingkungan makro yaitu adanya kadar oksigen yang rendah, fase pertumbuhan dan molekul pada permukaan sel epitel. Nah, jika tidak diinduksi, maka bakteri tidak dapat menempel atau menginvasi jaringan di dinding usus halus. Kemudian kondisi Salmonella di lamina propria, dia akan mengalami yang namanya fagositosis, ya, yaitu suatu bentuk sistem kekebalan tubuh yang mana fagosit akan memakan bakteri gitu. Nah, selain fagositosis, dia juga selama berada di lamina propria ini akan mendapatkan respon ya imun dari patch pair atau pair patch yang merupakan kumpulan dari sel-sel imun yang menghasilkan imunoglobulin atau antibodi. Nah, sel-sel yang sudah terinfeksi oleh Salmonella dia akan mengalami peradangan atau inflamasi gitu ya, yang kemudian akan terjadi ulkus atau luka pada dinding usus halus gitu. Nah, respon imun yang terjadi juga bisa menyebar melalui nodus limfatik ya, atau saluran limfatik, juga bisa berpengaruh secara sistemik ke organ-organ seperti hepar maupun limpa dan juga getah bening ya, kelenjar getah bening. Nah, sehingga demam tifoid ini bukan merupakan masalah penyakit yang sederhana yang hanya terjadi di daerah usus halus saja atau di daerah gastrointestinal, tetapi juga bisa dapat memicu terjadinya berbagai respon imun ataupun peradangan pada organ-organ lain seperti saluran limfatik, kemudian hepar, limpa, dan juga kelenjar getah bening ya. Nah, kelainan patologis bisa disebabkan oleh
peningkatan proliferasi pada sel endotel yang berasal dari res ya, atau daerah ekstraseluler. Nah, akumulasi sel-sel ini nantinya akan menyumbat pembuluh darah di daerah tersebut, kemudian terjadilah nekrosis jaringan pada pembuluh darah. Secara patologis, didapatkan juga terjadi infiltrasi sel-sel darah putih, utamanya mononuklear yang memiliki kemampuan fagositosis, sehingga terjadi hiperplasia dan juga nekrosis lokal di daerah ileum atau usus penyerapan, maupun juga jejunum atau usus kosong. Kemudian beberapa organ lain seperti kelenjar limfe dan juga sumsum tulang atau bone marrow sebagai salah satu produsen daripada sel darah putih. Infeksi individu akan terinfeksi salmonella, dan yang beberapa hal yang dialami atau manifestasi klinis kronisnya antara lain adalah hepatomegali, yaitu pembengkakan pada hepar, kemudian peradangan pada saluran empedu yang nantinya akan menyebabkan gejala kolesistis ya. Lalu juga terjadi peningkatan peradangan pada limfa, organ limpa yang disebut dengan splenomegali. Kemudian individu yang mengalami demam tifoid ini juga akan mengalami perubahan pada jaringan limfoid yang timbul selama demam. Gejala di intestinalnya, dia akan mengalami nyeri perut, kemudian diare, perdarahan, dan juga perforasi atau keluarnya cairan dari usus menuju ke kavum abdomen ya, atau rongga perut. Nah, pada serotipe invasif ini tidak menimbulkan diare ya, kecuali keterlibatan yang dari infeksi yang rendah. Infeksi pada Salmonella typhi juga dapat berpengaruh pada pelepasan prostaglandin yang nantinya akan berpengaruh secara hormonal. Endotoksin dari Salmonella typhi ini dapat menimbulkan beberapa hal, di antaranya berperan sebagai zat pirogen ya. Dia nanti akan terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu seperti lamina propria dan menimbulkan peningkatan mediator inflamasi gitu. Lalu endotoksin juga bisa mengaktifkan faktor koagulasi, yaitu faktor Hageman dan faktor 12, yang mana akan meningkatkan koagulasi atau pembekuan pada darah gitu ya. Sehingga nantinya Salmonella typhi ini atau demam tifoid juga akan menyebabkan peningkatan pembekuan darah yang akan berakibat pada penyumbatan pembuluh darah terutama ke organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, otak, dan hati atau hepar. Nah, pada penderita demam tifoid ini juga ada yang mengalami hiperglikemi sesaat ya. Kemudian setelah itu terjadi hipoglikemia yang panjang. Endotoksin dari Salmonella typhi maupun paratyphi juga bisa menyebabkan hipotensi atau penurunan tekanan darah dan shock hipotensi. Nah, endotoksin juga bisa mengaktifkan sistem komplement pada sistem imun kita melalui jalur C3 alternatif yang meningkatkan fagositosis dan juga opsonisasi yang memicu fagositosis ya, sehingga terjadi peningkatan respon imun yang berakibat kepada inflamasi atau peradangan. Nah, pada mekanisme respon imun di demam tifoid ini selain peningkatan fagositosis, fagosit atau makrofag akan mengeluarkan sitokin ya, di antaranya ada interleukin 1 dan TNF ya, atau tumor necrosis factor. Interleukin 1 atau IL-1 ini dapat meningkatkan set point di hipotalamus sehingga akan terjadi penurunan kehilangan panas
dan peningkatan produksi panas ya, sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh yang hebat ya. Kemudian kondisi ini akan menghambat berkeringat, terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan kondisi menggigil ya pada saat demam. Kemudian sitokin TNF-alfa atau tumor necrosis factor alpha akan menyebabkan agregasi dan aktivasi dari neutrofil ya. Kemudian agregasi dan neutrofil ini akan menyebabkan pelepasan enzim-enzim proteolitik dari sel mesenkimal. Nah, baik interleukin 1 maupun TNF-alfa akan menyebabkan respon peradangan ya, seperti demam, kemudian anoreksia, kemudian ada nyeri ya, lalu pembesaran pada organ-organ baik itu pencernaan maupun hepat dan juga limpa serta sumsum tulang, serta peningkatan produksi nitric oxide atau NO yang nantinya akan memicu terjadinya nekrosis atau kematian sel pada berbagai organ ya, terutama di saluran pencernaan, kemudian di daerah otot polos ya, dan juga di otak gitu ya, sehingga terjadi nyeri kepala yang hebat untuk demam tifoid. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, patofisiologi daripada demam tifoid diawali dengan masuknya Salmonella typhi dan Paratipi melalui makanan ataupun lewat saluran pencernaan lainnya, portal entry-nya lewat pencernaan, kemudian akan dikeluarkan endotoksin dan salmonella akan tinggal beberapa saat di lamina propria, kemudian akan memicu berbagai respon imun seperti fagositosis dan peningkatan sitokin yang nantinya akan memicu terjadinya peradangan atau inflamasi di daerah sistem pencernaan, itu tepatnya di ileum ataupun di jejunum. Nah, respon imun yang meningkat juga bisa menyebabkan respon sistemik ya, yaitu gangguan secara sistemik pada organ-organ lain selain di usus halus, yaitu di hepar, kemudian di limpa ataupun di saluran limfatik lainnya, dan juga kelenjar getah bening. Nah, peningkatan nitrate oxide karena adanya endotoksin ini juga bisa menyebabkan kematian sel atau nekrosis pada jaringan tertentu, utamanya di otak yang menyebabkan terjadinya nyeri pada otak. Ini adalah manifestasi klinis daripada demam tifoid. Di minggu pertama akan terjadi demam, gitu ya. Disebabkan oleh jari radang yang bisa memicu terjadinya inflamasi ya. Kemudian demam juga diikuti dengan perasaan tidak nyaman di seluruh tubuh, lalu malaise atau kelelahan, kemudian anoreksia, nyeri kepala karena ada hipoksia pada otak, kemudian pusing, nyeri otot, obstipasi atau diare, kemudian perasaan tidak nyaman pada daerah perut ya karena ada peradangan tadi, kemudian batuk dan epistasis. Pada minggu kedua demam masih tinggi ya, kemudian terjadi bradikardi atau penurunan detak jantung gitu ya. Kemudian terjadi hepatomegali atau pembesaran pada hepar dan splenomegali, yaitu pembesaran pada limpa, kemudian terjadi penurunan kesadaran. Pada pembuluh darah sendiri terjadi penurunan leukosit atau leukopenia, lalu juga ada yang meningkat justru leukositosis gitu ya. Berarti di bawah atau di atas dari nilai normal leukosit. Kemudian juga terjadi peningkatan SGOT SGPT, yaitu enzim yang diproduksi oleh hepar karena adanya hepatomegali. Kemudian bisa hilang setelah hilangnya demam gitu ya, kalau SGOT SGPT ini sebagai satu tanda pemulihan inflamasi yang terjadi gitu. Kemudian di minggu kedua juga akan terbentuk antibodi ya terhadap aglutinin O, H maupun V ya dari antigen salmonella baik yang terdapat pada dinding
bakterinya maupun pada flagel atau filinya. Nah, ini adalah frekuensi gejala klinis pada demam tifoid. Yang tertinggi tentu adalah demam sebanyak 39 hingga 100% penderitanya. Kemudian diikuti oleh rasa nyeri kepala, ya. Kemudian ada juga yang batuk, mengalami konstipasi, kemudian terjadi vomiting, ya, mual muntah. Kemudian juga ada yang batuk, ya, apabila infeksi berkelanjutan terjadi peradangan kronis bisa menyebabkan hepatomegali, splenomegali maupun bradikardi. Untuk pola demamnya pada hari pertama hingga hari ke-15 ini terjadi peningkatan suhu tubuh, ya, sampai 40 derajat Celcius. Tuh. Kemudian akan bertahap selama 7 hari dan setelah itu masuk ke dalam masa penyembuhan tergantung dari sistem imun tubuh ataupun dari terapi yang didapatkan oleh pasien. Ini adalah kondisi dari demam tifoid, ya, yang mana banyak sekali organ-organ yang dipengaruhi oleh adanya demam tifoid ini, tidak hanya pada saluran pencernaan, tetapi juga organ lain yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahkan juga bisa mengakibatkan terjadinya bradikardi pada jantung ataupun juga bronkitis pada paru-paru. Lalu gangguan usus halus berikutnya selain demam tifoid juga ada penyakit celiac, ya. Ini dicirikan dengan degenerasi dari sel-sel usus halus yang menyebabkan terjadinya defisiensi laktase atau gula susu sehingga terjadi gangguan pencernaan laktosa susu. Nah, itu cirinya dari celiac disease atau penyakit celiac. Manifestasi klinis dari gangguan digesti absorpsi ini adalah menurunnya suplai nutrien ke jaringan, menurun dari keseluruhan, ini dari keseluruhan gangguan pencernaan maupun penyerapan di usus halus, tentu berakibat pada penurunan suplai nutrisi ke jaringan. Kalau suplai nutrisi ke jaringan menurun, maka terjadilah penurunan proses metabolisme ataupun pembakaran zat makanan membentuk ATP, ya, sehingga produksi ATP akan menurun. Kalau produksi ATP menurun, maka terjadilah kelemahan fisik, ya, atau malaise tadi. Kemudian kalau pembakaran zat menurun, maka akan terjadi penggunaan massa tubuh atau cadangan-cadangan energi yang bisa dibongkar kembali sehingga berat badan juga akan menurun. Lalu gangguan pencernaan maupun penyerapan makanan di usus juga bisa menurunkan absorpsi protein, ya. Kalau yang tadi lebih banyak ke karbohidrat, ini ke protein, sehingga nantinya protein di dalam tubuh juga akan menurun, ya. Termasuk di situ ada penurunan albumin pada plasma, penurunan tekanan osmotik koloid, pemindahan cairan ke ekstravaskular yang menyebabkan gangguan pada cairan dan elektrolit tubuh. Lalu sintesis protein juga akan menurun, massa otot akan menurun, terjadi anemia dan defisiensi enzim, ya, karena bahan-bahannya ini semua adalah protein, gitu. Kemudian kalau itu terjadi pada lemak atau lipid, ya, tentu penurunan absorpsi lemak ini akan terjadi stetori, yaitu kekurangan lipid atau lemak pada tubuh kita. Lalu penurunan absorpsi berbagai zat mikromolekul seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B12 ini akan menyebabkan anemia. Ya. Kemudian gangguan-gangguan malabsorpsi lainnya terkait juga akan bisa dipengaruhi. Lalu gangguan berikutnya adalah obstruksi paralitik, ya. Obstruksi atau kerusakan pada usus halus bisa disebabkan karena infeksi, inflamasi, atau hiperplasia, kondisi
yang menyebabkan penyerapan zat makanan terganggu. Nah, obstruksi paralitik pada usus halus ini bisa menyebabkan hernia, yaitu mendesaknya usus halus dari rongga abdomen ke bagian bawah ya. Nah, kemudian ada proses invaginasi di mana isi usus akan tertumpuk di atas obstruksi dan menutup aliran dari gaster sehingga terjadilah penyumbatan makanan di pencernaan ya, sehingga terjadi muntah ya. Obstruksi pada usus bisa menyebabkan akumulasi gas dan cairan di lumen proksimal. Ini disebabkan karena faktor distensi yang menyebabkan peningkatan tekanan intraluminal sehingga terjadi iskemia di dinding usus dan permeabilitas kapiler meningkat. Nah, hal ini menyebabkan cairan berpindah ke kafum abdomen ya. Jadi obstruksi usus menyebabkan cairan di usus akan berpindah ke rongga abdomen. Nah, berikut juga kalau terjadinya perpindahan cairan ini, maka juga akan terjadi pelepasan bakteri dan toksin dari usus yang nekrotik ke peritoneum, kemudian sirkulasi sistem peritonitis akan terganggu. Nah, paralitik sendiri ini menyebabkan transport nutrien terhenti, baik itu dalam saluran pencernaan maupun pada saat absorpsi begitu ya. Lalu yang terakhir adalah masalah di kolon atau di usus besar. Yang pertama karena faktor inflamasi atau dari infeksi ya, ada divertikulitis yaitu pembentukan kantong-kantong kecil pada dinding intestin. Ini menyebabkan nyeri dan bleeding serta peritonitis gitu ya. Kemudian manifestasi klinisnya selama divertikulit tidak meradang, sebagian tanpa gejala atau asimptomatis ya. Kemudian akan menyebabkan perubahan kebiasaan seperti pola BAB dan juga akumulasi gas ya. Ada yang mungkin tidak bisa kentut gitu ya. Ini terjadinya gangguan gas di dalam tubuh gitu. Nah, jika radang atau divertikulitis, nah ini bisa merupakan tanda-tanda sistemik radang. Jika terjadi perforasi, maka ditandai dengan nyeri di kuadran kiri bagian bawah atau perut bagian kiri bawah, mual dan muntah, serta tanda sistemik radang serta perdarahan. Tanda sistemik radang itu seperti peningkatan suhu tubuh, begitu ya, nyeri. Kemudian ini adalah gambaran bentuk penyakit divertikular pada kolon ya. Jadi ada benjolan-benjolan kecil di sepanjang kolon yang merupakan atau kantong-kantong kecil gitu ya, yang merupakan bentuk inflamasi ya karena infeksi. Lalu kolitis ulceratif ya. Ini terjadi peradangan pada kolon dan rektum, terutama pada bagian lapisan mukosanya yang bagian atas, yang menyebar secara kontinu ke seluruh bagian area yang terkena. Nah, lesi ulceratif ini akan membentuk yang namanya krista di dasar lapisan mukosa gitu ya. Nah, krista ini disebut dengan krista Lieberkühn. Krista ditandai dengan bintik perdarahan yang menyebabkan abses atau luka besar dan penebalan pada dinding usus ya, itu yang disebut dengan kolitis. Cirinya adalah penebalan pada dinding usus. Manifestasi klinis daripada penyakit kolitis ini adalah keadaan ringannya diarenya berdarah ya, kemudian disertai mukus karena tadi memang jaringan tunika mukosanya yang mengalami inflamasi sehingga mukus diproduksi dalam jumlah yang besar. Lalu secara kronis volume diarenya sedikit ya, walaupun begitu. Pada keadaan berat, kolon yang terkena ini akan meningkat diarenya, lalu kehilangan cairan dan elektrolit serta nyeri pada abdomen. Pada saat pemeriksaan darah terjadilah anemia atau dan juga penurunan kalium gitu ya. Pada keadaan lanjutan bisa menimbulkan tanda megakolon toksika sehingga kolonnya akan membesar. Kemudian tanda peritonitis akibat perforasi usus ya. Jadi peritonealnya akan mengalami inflamasi
akibat inflamasi dan infeksi akibat keluarnya cairan dari usus ke rongga peritoneal yang nantinya substansi bakteri ataupun mikroorganisme lainnya bisa menyebabkan peradangan pada selaput peritoneal. Lalu hal ini bisa juga menimbulkan resiko pada kanker kolon ya. Di kolitis bisa menyebabkan megakolon, peritonitis maupun kanker kolon. Kemudian masalah kolon lainnya ada gangguan motilitas, misalnya konstipasi ataupun diare. Kalau konstipasi ini dari faktor makanan ya, mungkin kekurangan serat atau gangguan syaraf. Gitu. Yang kedua adalah diare. Diare tadi sudah banyak disinggung sebelumnya ya, bisa karena faktor infeksi, motilitas dari usus gitu ya. Kemudian gangguan motilitas ini akan mempercepat kerja peristaltik di daerah kolon sehingga absorpsi air akan menurun ya. Seperti itu. Nah, ini disebabkan peradangan, peningkatan stimulasi syaraf parasimpatis ataupun karena infeksi. Lalu masalah kolon lainnya ada obstruksi pada distal kolon bagian bawah. Ini feses biasanya tertumpuk di atas obstruksi dalam beberapa minggu. Biasanya dia akan mengalami konstipasi hebat ya, sulit untuk BAB. Pada tahap awal biasanya muntah hebat. Jika kolon terisi penuh, maka kimus tambah tidak dapat bergerak dari usus halus ke kolon, sehingga terjadi muntah hebat. Kemudian terjadi ruptur pada kolonnya, yaitu kolon ini akan mengalami kerapuhan ya, sehingga akan mengalami kebocoran pada kolonnya dan terjadi hipovolemi. Lalu masalah-masalah pada organ aksesoris ini ada di pankreas maupun hepar. Kalau di pankreas ada pankreatitis akut. Pankreatitis akut ini ditandai dengan adanya kerusakan atau obstruksi pada ductus biliaris, yaitu saluran pankreas menuju usus halus, di mana pankreas akan mengalami penurunan produksi enzim ataupun enzim akan kembali ke pankreas seperti itu. Nah, enzim pankreas ini fungsinya sangat penting bagi